Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Inggris jam ke-1. Today we are going to discuss about new material. It is about personal pronouns. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang materi baru, yaitu kata ganti benda diri, ya, milik diri. Kemarin kalian sudah ulangan, yaitu tentang materi tentang kemampuan introducing expression, right? Ya, tentang skill ungkapan perkenalan, ya. Nah, di chapter 1 ini terdiri dari 2 skills, ya, 2 kemampuan. Jadi kalian di chapter 2 akan menerima materi 2, inti materi 2 sebenarnya, yaitu ungkapan perkenalan dan berkaitan dengan grammar atau tata bahasa, yaitu personal pronouns, ya, kata ganti benda orang. Nah, di sini. Nah, apa kata ganti benda diri itu, ya? Bisa di sini ada di bagian G. Kalian bisa buka halaman 16. Di situ ada grammar review. Apakah itu personal pronouns itu? Personal pronouns adalah kata ganti yang berkenaan dengan diri, ya. Sini adalah suatu kata ganti benda yang digunakan untuk orang, binatang, atau objek-objek atau benda-benda secara khusus, ya. Bentuk dari kata ganti benda tergantung bentukan kata ganti benda tergantung pada aturan-aturan yang diantaranya di sini subjek, objek, dan possessive. Subjek, ya, aturan-aturan seperti subjek, objek, possessive. Kemudian jumlah dan jenis kelamin dari benda bisa diganti, ya. Jadi untuk mengganti kata ganti benda diri ini, yaitu bisa untuk mengganti benda-benda yang nantinya dilihat dari subjek, objek, possessive, ya. Kemudian jumlah dan jenis kelamin, yaitu bisa dilihat dari di kalimat mungkin dari subjek, objek, dan possessive. Kemudian the amount, jumlahnya, ya, and gender atau jenis kelamin. Kemudian tidak seperti benda yang punya bentukan sama ketika fungsinya sebagai subjek atau objek, perubahan kata ganti benda itu, nah, menunjukkan ke beberapa tolak ukur, ya, yaitu jadi kata ganti benda itu bisa dilihat dari satu case, ya. Case itu posisinya kalau di kalimat bisa dilihat dari subjek, objek, dan possessive. Kemudian jumlahnya itu bisa digolongkan ke 2, yaitu singular dan plural atau tunggal dan jamak. Yang ketiga person, yaitu orang ke-1, orang kedua, dan ketiga, ya.
first person, second person, dan third person, atau orang ke-1, kedua, dan ketiga. Yang keempat dari gender atau jenis kelaminnya, apakah perempuan atau laki-laki atau netral. Untuk lebih jelas lihat ke tabel ya di bawah ini. Nah, di sini dari jumlah dulu dikelompokkan atau digolongkan ke dua ya, misalnya singular dan plural. Benda itu apakah tunggal atau jamak. Nah, singular dan plural juga itu bisa dilihat. Kalau singular orangnya itu orang ke-1 ya, berarti orang ke-1. Terus orang ke-1 kalau dalam posisi subjek itu adalah di kata ganti bendanya I ya. Terus kalau objek jadi me. Kemudian kalau kata ganti kepunyaan yaitu mine ya. Terus yang tunggal orang kedua ya, satu tapi di luar kita itu orang kedua ya, yaitu di posisi subjek you, kemudian kalau objek you juga, kata ganti kepunyaan yours. Nah, terus dari kata ganti benda yang tunggal itu ada juga orang ketiga. Orang ketiga itu adalah seorang yang bukan saya, bukan kamu, tapi orang ketiga, yaitu misalnya kalau posisinya di subjek, kalau perempuan adalah she ya, kalau laki-laki he ya. Jadi dia satu orang perempuan ya. Kemudian laki-laki he. Kalau benda-benda lain termasuk binatang itu it ya. Kemudian kalau posisinya di kalimat sebagai objek ya, jadi her atau him. Her untuk perempuan, seorang yang perempuan misalnya her. Kalau laki-laki di objek jadi him. Kalau binatang atau benda tetap it ya, sama seperti subjek. Nah, untuk kata ganti kepunyaan kalau tunggal perempuan ya, yaitu hers. Kalau laki-laki kata ganti bendanya his. Kalau benda itu kata ganti benda kepunyaan its. Nah, sekarang terus yang ada jumlah yang jamak yaitu plural. Plural itu juga ada jamak tunggal, yaitu jamak pertama, yaitu jamak pertama jumlahnya sedikit ya, 2 orang, saya dan kamu, berarti di sini kita sebagai posisinya di kalimat sebagai subjek jadi we. Kalau objek jadi kata ganti bendanya berubah jadi us. Kemudian kalau kata ganti benda atau pronoun dari jamak orang pertama ya, yaitu ours. Kemudian kalau jamaknya orang kedua yaitu saya dan kamu, itu orang kedua ya, bukan. Jadi orang kedua itu posisi subjek you ya. Terus kalau objek jadi you juga. Kalau kata ganti jamak orang kedua, kata ganti dari kata ganti kepunyaannya adalah yours. Kemudian untuk kata jamak benda jamak orang ketiga yaitu banyak ya. Misalnya beberapa orang di luar kamu ya, itu berarti di posisi subjek kata ganti bendanya adalah they. Kalau misalnya di kalimat
di posisi objek menjadi them. Kalau dari kata ganti benda jamak orang ketiga, kata ganti kepunyaannya adalah theirs, ya. Nah, itu berarti perubahan di kata ganti benda milik diri atau personal pronouns dilihat dari berbagai tolak ukurnya misalnya, ya. Nah, terus di kata ganti benda diri ini bisa berfungsi sebagai subjek, objek, dan kata ganti kepunyaan. Nah, lihat ke tabel untuk penjelasan lebih jauh. Nah, di sini kalau subjek, ya, kata ganti benda diri sebagai subjek itu apa aja? I, ya. Kemudian you, they, we, she, he, it. Jadi saya, kamu, mereka, kita, dia, perempuan, dia laki-laki, dan benda satu, ya, termasuk binatang dan benda-benda mati, ya, lainnya. Nah, terus di sini kalau fungsi kata ganti benda sebagai subjek, yaitu di kalimat contoh ada di awal kata misalnya, atau sebelum kata kerja. Sini contoh kalimatnya, he is a politician. Dia adalah seorang politikus. Nah, di sini he itu posisinya di kalimat ada di pertama, ya, sebelum kata kerja. Kata kerja to be is. Berarti di sini he itu dia laki-laki seorang atau tunggal sebagai subjek di kalimat, ya. Kemudian yang ke contoh kalimat kedua, eat the most delicious cake that I have ever eaten. Jadi di sini eat itu sebagai subjek, ya. Nah, berarti benda yang sebagai subjek komplement dari the most delicious cake, ya. It-nya di sini berarti subjek karena ada di awal katanya, di awal kalimat dan sebelum kata kerja. Kata kerjanya to be, yaitu is, ya. Nah, berarti subjek itu adalah kata ganti benda sebagai subjek, ya, berarti ada di posisinya sebelum kata kerja di kalimat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kata ganti benda diri sebagai objek, ya. Jadi kalau saya berarti jadi me, kamu you, kalau kita us, kalau mereka them, kalau dia perempuan her, dia laki-laki him, dan benda itu it, ya. Fungsi kata ganti bendanya sebagai objek dari kata kerja, terus sebagai objek dari preposition, objek dari kata kerja, dan yang fungsi kata ganti benda sebagai objek itu adalah di kalimat objek dari kata kerja atau objek dari kata depan, preposisi. Nah, misalnya di sini, atau setelah kata kerja. Kata ganti benda sebagai objek itu setelah kata kerja dan setelah preposisi. Objek dari kata kerja, misalnya he lent me two interesting books. Nah, di sini ada kata ganti benda saya yang diobjekkan, ya, setelah kata menjadi objek kata kerja lend, atau ditempatkan setelah kata kerja, yaitu saya jadi berubah sebagai objek, I itu jadi me, ya, karena di sini posisinya sebagai objek. Lihat di daftar tadi, kalau I jadi objek jadi me, ya. He-nya di sini subjek, kan. Nah,
setelah kata kerja ada lagi benda, yaitu saya. Jadi rubah jadi me, ya. Terus yang poin berikutnya, yang kata ganti benda sebagai objek di kalimat. Dinan understand why the man really loves her. Jadi kata ganti benda objeknya yaitu her, ya. Her itu berarti mengganti dia perempuan seorang, ya. Berarti di sini objek kata kerja dari loves, ya. Lihat di daftarannya kalau dia perempuan seorang atau si diobjekkan di tabelnya jadi her, ya, di kalimat. Ya, poin berikutnya adalah everybody is enthusiastic to help her. Nah, berarti di sini kata ganti benda objeknya adalah her, yaitu mengganti dia perempuan seorang, ya. Dia perempuan seorang itu adalah si kalau diobjekkan menjadi her. Nah, terus gimana kalau kata ganti benda sebagai objek yang di kalimat bukan setelah kata kerja atau menjadi objek kata kerja, tapi objek kata depan atau setelah kata depan. Misalnya kata depan itu apa aja? Ya, misalnya about, for, with, ya, terus on, in, under, gitu, dan lain sebagainya, etc. Nah, di sini contoh kalimatnya, if only he shared his problem with me, ya. Jadi di sini objeknya adalah saya. Di sini adalah kata ganti bendanya ada saya yang diobjekkan karena objek dari preposition with atau setelah kata ganti benda with, setelah kata depan with, ya. Jadi ada benda, biasanya setelah preposisi itu ada noun atau benda. Bendanya harus diobjekkan, ya. Karena di sini saya yang diobjekkan jadi me karena ada kata depan di depannya atau preposisi with. Nah, terus kata ganti benda yang sekarang itu tadi yang sebagai subjek, kemudian sebagai objek. Terus sekarang ke bagian ketiga, yaitu dilihat dari kata ganti benda diri kepunyaan, ya. Di sini untuk I itu jadi mine, punyaku. Yours untuk you, kata ganti diri kepunyaannya adalah yours atau milik punyamu. Terus kalau kita jadi ours, punya kita. Theirs dari they, yaitu punya mereka. Kemudian hers, kata ganti milik diri kepunyaan dia perempuan, yaitu hers. Kalau dia laki-laki, kepunyaan yaitu jadi his. Kalau benda jadi its. Nah, fungsi kata ganti benda untuk menunjukkan yang sesuatu yang punya dalam situasi sebagai subjek kalimat. Misal, jadi kepunyaan ini, kata ganti kepunyaan ini adalah seperti sebenarnya mengganti dari saya dan benda milik saya. Misalnya tas saya, tapi langsung aja tasnya itu diganti dengan punya saya. Jadi kepunyaan saya itu bendanya sebenarnya sudah diketahui dari kata-kata sebelumnya. Jadi bisa diganti dengan
kata punyaku, punyamu gitu, punya mereka itu sebenarnya maknanya gabungan dari benda yang dimiliki olehnya dan milik dia. Jadi kalau saya berarti ada benda yang dimiliki oleh saya, jadi punyaku digantinya. Nah, kata ganti milik diri ini atau possessive personal pronouns ini di kalimat biasanya bisa dibendakan atau jadi subjek, ya, subjek kalimat. Contohnya misalnya di sini subjek dari kalimat yours was sent yesterday. Yours itu punyamu, dikirim kemarin, ya. Di sini yours-nya dalam kalimat ditempatkan di subjek. Nah, yours di sini punyamu itu berarti sebelumnya sudah disebutkan di kalimat sebelumnya bendanya apa. Jadi diulang di kalimat berikutnya dengan punyamu, ya. Nah, terus yang kedua yaitu mine, punya saya yang terbesar. Jadi gitu. Jadi itu punya saya di situ posisinya mine, ya. Jadi ditempatkan sebagai subjek kan sebelum kata kerja is, ya. Terus kalau misalnya ada juga penempatan dalam kalimat possessive personal pronoun ini atau kata ganti benda diri kepunyaan itu sebagai komplement dalam kalimat, misalnya pelengkap subjek, ya, ditempatkan setelah kata kerja. Jadi di sini ada kata ganti kepunyaan yang menerangkan ke subjek, ya, karena di situ ada to be. Misalnya the red and black car is his. Jadi mobil hitam dan merah itu adalah punya dia. Dia laki-laki seorang, yaitu kepunyaan. Jadi kata ganti bendanya jadi his, ya. Terus kalau yang kalimat berikutnya that it's ours, itu adalah punya kita. Nah, di sini juga sebagai pelengkap subjek, ya. Karena ours itu memberi keterangan ke that, itu adalah punya kita, ya. Jadi itu kata ganti benda personal pronouns dilihat dari jumlah, ya. Kemudian orangnya. Kemudian posisi di kalimat nanti ada di subjek, di objek, dan di pemilik kepunyaan.